Kali ini aku akan mengajak kalian untuk melihat dan juga mendengar cerita perjalananku backpacker di Sulawesi. Dan di video ini aku akan fokus menceritakan perjalananku dari Makassar menuju Toraja. Berapa hari yang dibutuhkan, destinasinya mana aja, dan apa yang harus dihindari selama di Toraja. Aku start perjalanan dari Surabaya menggunakan kapal KM Dharma Kencana tujuan Pelabuhan Makassar dengan durasi penyeberangan tuh sekitar 28 sampai 30 jam. Kapal KM Dharma Kencana ini juga memiliki review yang bagus dan fasilitas yang nyaman. Mereka menyediakan pilihan kelas mulai dari ekonomi sampai kelas VIP. Dan kemarin aku tuh pilih yang kelas 2 dengan total biaya tuh sekitar 1.473. Itu udah termasuk sama motor Varioku CC 150. Untuk pembelian tiket kapal ini kalian udah bisa pesan melalui aplikasi DLU Ferry. Kalau kalian berencana ke Makassar naik kapal ini, pesanku cuma satu, download film yang banyak atau kalian bawa buku, biar kalian gak bosen selama di kapal. Karena sepanjang perjalanan menuju Makassar, kalian gak akan dapet sinyal sama sekali. At sunrise di Makassar. Welcome to Makassar, best. Dari Makassar menuju Toraja, estimasi waktu yang dibutuhkan itu sekitar 8 jam. Bisa lebih cepat, bisa juga lebih lambat, tergantung bagaimana kalian berkendara dan juga istirahatnya. Aku udah siapin itinerary perjalananku ke Toraja, dan aku hanya punya waktu 3 hari aja untuk keliling Toraja. Jadi perjalanan ini cukup kejar-kejaran waktu sih. Tujuan pertamaku di Toraja adalah ke tebing romantis Olon, lalu yang kedua nanti ke Lolai Tok Tombi, yang ketiga ke Gua Londa, Batu Lemo, dan Patung Yesus. Nah, 4 wisata terakhir ini tuh lokasinya berdekatan, ada di Toraja kota. Jadi yang misah itu hanya tebing romantis Olon aja. Dan perjalanan menuju ke tebing romantis Olon inilah yang paling memacu adrenalin. Tonton video ini sampai akhir ya, biar kalian gak ketinggalan informasi penting yang ingin aku sampaikan. Nah, karena tujuan pertamaku adalah camping di tebing romantis Olon, alhasil nih dari Makassar aku langsung tembak maps menuju ke tebing romantis Olon. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Padahal seharusnya rute terbaik kalau kalian mau ke tebing Olon itu adalah dari Toraja kota. Kenapa? Karena akses jalannya itu lebih better daripada jalanan yang kemarin aku lewati. Wow, jalannya rusak banget ya Allah. Ini tuh kayaknya ini deh. Tadi kan ada jalan besar tuh waktu kita belok tuh. Ini harusnya tuh lewat situ, tapi kita udah lewat sini. Dan aku yakin mobil-mobil yang ada di sini tuh mereka semua juga makan sama maps. Tadi ya Allah kejeblok banget tadi. Wow, untung udah jatuh. Dari Makassar menuju Parepare aku menempuh waktu sekitar 3 jam. Karena kebetulan aku berangkat pas lebaran Idul Adha, jadi jalanan itu cukup lengang. Tapi pada saat itu aku sempat mengalami kesulitan saat cari pom bensin, karena kan pas lebaran juga ya. Dan sepanjang Makassar Parepare aku cuman ketemu 1 pom aja yang buka. Ya bersyukurnya masih ada pom yang buka sih. Nih pomnya kayak gini nih. Ini cuma sepanjang jalan tadi pom ini doang. Ternyata Indomaretnya itu atau Alfamart itu cuma ada di Parepare. Jaraknya kata bapak polisinya tadi masih jauh. Jadi, mari kita cari Indomaret. Selamat datang Parepare. Setelah tiba di Parepare tuh aku ngeres di Indomaret karena di titik itu aku merasa moodku udah mulai berantakan. Sebenarnya ada beberapa hal yang menyebabkan ini. Yang pertama, satu, karena aku sedang menstruasi. Dan yang kedua, karena aku sempet salah jalan. Tapi menurutku faktor yang paling mempengaruhi selama perjalanan ke Toraja itu adalah karena menstruasi. Jadi badan tuh kerasa pegel-pegel banget sama mood berantakan. Pokoknya pas aku lagi istirahat di Indomaret ini, aku tuh ngerasa dan menyadari bahwa perjalananku ke Toraja ini tuh pasti bakal berat. Karena salah satunya itu, aku harus melawan moodnya atau hormonnya perempuan yang sedang menstruasi. Jadi, berat banget guys. Setelah istirahat di Indomaret, aku lanjut lagi perjalanan. Dan aku tuh bener-bener lupa banget kalau aku tuh belum makan guys. Tapi pas istirahat di Indomaret ini aku udah minum kopi. Astagfirullah. Alhasil ya, Aku mau makan dulu guys. Ya Allah, lapar banget. Ini bergetar badanku, aku tadi lupa minum kopi. Udah minum kopi tapi aku belum makan. Belum ada makanan masuk makanya. Aduh.
Setelah istirahat sebentar, aku kembali lanjut perjalanan. Dan sebenarnya di sini aku tuh mulai kembali ke jalan besar lagi ya. Tapi nggak tahu kenapa, kok tiba-tiba aku belok lagi ke jalan kecil. Dan aku nurut lagi sama map. Aku sebenarnya udah ngerasa bahwa aku tuh lewat jalur yang salah. Karena lokasi tujuan itu masih kurang 2,5 jam lagi, tapi aku udah dilewatin jalan kecil. Sayangnya pada saat itu aku memutuskan untuk tetap lanjut perjalanan meski pada akhirnya keputusan ini menjadi keputusan yang aku sesali. Kak, saya mau tanya. Ini kan sama Maps ini habis ini saya disuruh belok. Ini bagus jalan yang sini atau ke sana? Pokoknya ini saja Ikutin jalan ini saja. Oh iya ya, oke makasih. Aku beberapa kali juga bertanya ke warga sekitar untuk memastikan bahwa jalan yang aku lewatin ini tuh jalan yang benar gitu. Dan mereka semua mengkonfirmasi benar. Makanya aku tetap melanjutkan perjalanan lewat jalan itu. Nah di sini aku ngerasa kondisi badanku bener-bener nggak enak, kembung, mual, pokoknya tuh nggak enak banget. Aku menyadari mungkin ini karena efek telat makan ya, bisa juga masuk angin atau mungkin efek menstruasi. Karena pas lagi menstruasi, sometimes aku tuh ngerasa perutku tuh penuh gitu padahal belum makan. Makanya tadi pas di warung aku juga sempet beli minuman soda supaya biar ada gas yang keluar gitu. Pokoknya buat teman-teman semuanya kalau lagi touring usahakan makan itu jangan sampai telat ya. Pokoknya jangan sampai badan kalian gemeter dan itu bikin kalian gampang masuk angin. Ini lagi ngerem di pom. Nggak tahu badanku tuh gimana gitu. Udah enak banget ya. Alhamdulillah, biar ini dulu lah. Setelah tadi lewat jalan aspal yang rusak, sekarang jalannya tuh makin sempit lagi dan udah bukan jalan aspal, melainkan jalan cor-coran. Di sini aku udah makin ragu dengan jalur yang aku lewati. Tapi mau putar balik tuh rasanya juga terlalu membuang waktu. Lagi dan lagi aku bertanya ke warga sekitar untuk memastikan ini bener nggak sih jalan menuju ke tebing Olon, dan mereka menjawab benar, ini memang jalannya. Permisi Bu, mau tanya. Permisi, kalau ke Lembah Olon itu lewat mana ya? Ke Lembah Olon lewat mana? orang Lembah Olon. Lembah Olon Iya. yang Toraja itu Le. Iya. Ke sini. Oh, ke sini. Iya. Oh, ikut jalan ini aja. Iya. Oh, oke. Jalan itu aja Mbak. Oh. Kalau maps kan diarahkan lewat. Iya, disuruh foto. Ya, sini kisah Tapi itu sampai sana jalannya udah cor-coran begini atau? di atasnya agak sedikit Rusak. cuman Oh. nggak terlalu parah sih. Oh, iya. Masih bisa aja lewat. Dari Oh. mana Mbak? Saya dari Jawa. Lembah. Iya. Oh, yang tempat Toraja itu ada yang tempat wisata. Iya, camping ya, betul. Lembah gitu. Sendiri aja Mbak. Iya, sendiri. Mari, terima kasih. Karena kembali diyakinkan oleh jawaban warga sekitar, akhirnya aku kembali melanjutkan perjalanan meski rasanya tuh aku udah setengah nggak yakin dengan jalan yang aku lewatin ini. Di sepanjang jalan sinyal juga udah mulai susah. Aku juga udah mulai ngelewati jalanan yang cukup nanjak karena ini kan memang area perbukitan gitu ya. Bahkan aku juga lewat jalan yang kiri kanannya itu tebing dan langsung jurang. Cantik sih sebenarnya, tapi pada saat itu aku nggak bisa menikmati pemandangan itu karena pikiranku saat itu fokus ke medan jalan seperti apa lagi yang akan aku lewatin setelah ini. Wah, besar nih sama truk hajatan. Aduh, berapa tarif ongkirnya ya kalau nganterin hajatan ke lewat jalan yang kayak gitu? Saat melalui perjalanan ini aku sempat ngerasa mengalami yang namanya culture shock, khususnya perihal medan jalan. Karena di perjalanan touring sebelumnya pas di Sumbawa itu aku memang nggak terlalu ngelewati jalanan yang rusak ekstrim. Dan Toraja ini menjadi opening touring ekstrim selama trip di Sulawesi. Kalau di antara kalian ada yang bertanya-tanya saat touring nyasar di pelosok gini tuh sebenarnya ada rasa takut atau enggak sih? Apalagi jalanannya rusak dan naik turun. Sendirian lagi, perempuan lagi. Jawabannya tentu ada.
Tapi sejujurnya yang lebih aku khawatirkan itu adalah perihal kendaraan dan orang jahat sih. Tapi selama masih menjumpai pemukiman warga, aku tuh masih merasa aman karena setidaknya masih ada orang yang bisa aku tanyai atau mintai tolong kalau terjadi apa-apa. Dan di daerah sini pemukiman warga tuh udah mulai jarang terlihat. Sinyal juga udah full hilang. Dan ini aku nggak tahu ini lewat mana lagi. Dah. Tapi insya Allah nyampe ini depan. Putus asa karena medan jalan tak kunjung membaik memang aku rasakan saat itu. Pokoknya mentalku tuh bener dihajar habis-habisan. Kepalaku terisi penuh dengan kekesalan dan fisikku, khususnya perut dan pinggang itu juga terasa ngilu karena efek menstruasi. Saat situasi mulai memburuk seperti ini tuh rasanya aku emang dihantui dengan rasa ingin menyerah. Tapi ya disadari hal itu nggak mungkin aku lakukan karena memang udah melakukan perjalanan sejauh ini. Di sepanjang jalan ini aku banyak menghela nafas karena perasaanku memang udah campur aduk, rasa kesel, rasa lelah, putus asa, semuanya tuh jadi satu. Dan nggak terasa air mataku pun pecah di sini. Aduh, pakai vario bos. Ya lucu kalau nyantol lagi. Ini truk juga lewat sini ya. Modal selawatan aja ini. Karena nggak tahu nyampe nggak ini. Ya Allah. Terus ya. Right. Titik puncak lelahku adalah di sini. Aku udah mulai masuk kawasan hutan dan yang aku khawatirkan itu adalah aku nggak lagi menjumpai pemukiman warga. Sedangkan lokasi tujuanku tuh masih berjarak sekitar 1,5 jam lagi. Oke, ini jalanannya masih turun. Kayaknya nih aku turun bukit terus deh, karena nih lokasinya kan lembah ya. Nggak tahu. Pokoknya nih aku masih turun terus. Ini tuh masih turun. Aku ngistirahatin rem dulu. Nggak tahu sih emang jalannya bener ini atau enggak. 2 jam lewat jalan kayak gini capek banget. Soalnya nggak tahu ada kampung nggak ya. Kita ini ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, semangat ya motor aku. Tapi siapa sangka di balik proses perjalanan panjang yang menguras tenaga serta mental ini, aku menjumpai salah satu serpihan surga di Tanah Toraja. Indah banget. Sempat terbesit dalam benakku apa aku camping di sini aja ya. Karena untuk menuju ke tebing romantis Olon itu masih kurang lebih 1 jam. Dan aku juga nggak tahu pasti apakah medan yang akan aku lewati setelah ini tuh lebih baik atau justru makin nggak karu-karuan lagi. Kali ini medan yang aku lewati adalah full turunan. Sebenarnya aku agak cukup khawatir ya perihal rem motor. Jadi aku beberapa kali itu sempat berhenti untuk mendinginkan rem motor. Karena aku ngerasa dikejar waktu, aku akhirnya memutuskan untuk melanjutkan lagi perjalanan dan sangat berharap bisa bertemu warga yang bisa aku tanyai perihal medan jalan.
Dan dari atas ini aku juga nggak melihat ada pemukiman warga sama sekali. Tapi bersyukurnya setelah aku terus menyusuri jalanan turunan ini, aku bertemu pemukiman warga yang memang jumlah rumahnya tidak banyak di sana. Beneran acara nikahan. Kebetulan sekali beberapa warga itu sedang berkumpul dan mereka mempersilahkan aku untuk istirahat sejenak di sana. Dan kampung kecil ini bernama Kampung Sangbua, berada di Kecamatan Bongkakaradeng, Kabupaten Tanah Toraja. Jujur aku sangat terenyuh banget dengan warga yang ada di sini karena mereka menyambutku dengan sangat baik. Bahkan mereka juga menyuguhkan makanan. Sejenak perasaan sedih dan kecewa yang aku rasakan tadi tuh berubah menjadi rasa syukur karena di ujung rasa lelahku aku dipertemukan dengan orang-orang yang sangat baik.